sebagian sistem komputer yang tidak berwujud tapi bisa dirasakan gitu ya. Oh, saya sebenarnya berwujud ini nggak tahu. Ini berarti nggak bisa dirasa ya, nggak bisa diraba tapi bisa dilihat gitu ya. Lunak. Nah ini softwarenya ketika diinstal ada adalah partisi C, bukan I ya, partisi C, bukan ya, partisi C. Nah, software ini bisa nggak Pak kalau misalkan diinstal nantinya di partisi lain selain di sistemnya C? Bisa, sangat-sangat bisa. Ya, itu sudah pernah saya lakukan dulu waktu kuliah. Nah, itu waktu kuliah saya dulu isunya sampai segitunya gitu ya. Jadi saya tahu gitu ya. Jadi software nggak harus instalasinya di di partisi C, tapi pada saat diinstal ulang yang pasti registrasinya ada beberapa software yang nggak bisa digunakan lagi gitu, itu aja sih ya. Yang kedua biasanya ada yang beberapa software atau perangkat lunak yang ada beberapa tempat yang tidak bisa diletakkan di C, ada, saya pernah menemukan itu, saya lupa nama softwarenya ya. Oke, kita lanjut. Nah, jenis perangkat lunak, ini ada banyak nih ya. Perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi. Berarti perangkat lunak sistem operasi Windows, Linux. Nah, kemudian perangkat lunak driver, driver itu kan menyetir ya. Berarti kalau driver ini driver berarti itu adalah mengendalikan hardware ya dari Windows biasanya itu ya, yang mana contoh printer, ada beberapa Windows 10 printer itu sudah detect drivernya, jadi nggak perlu install driver gitu ya. Nah, kemudian kalau lunak aplikasi perkantoran, multimedia, perangkat lunak rusak apa ini? Ya, ada perangkat lunak rusak, nah ini pasti meraba-raba ya. Rusak ini ya semacam malware ya. Jadi kita buat software sederhana, kita bisa copy file secara otomatis, kita bisa mengaktifkan sistem operasi, nah itu gampang sekali ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri caranya. Ya. Nah ini contoh dari perangkat lunak sistem operasi, banyak sekali ya. Nah ya, jadi perangkat lunak dasar yang dalam suatu komputer sebelum adanya perangkat lunak yang lain ya. Peran dari perangkat ini adalah untuk mengendalikan, mengontrol, memberikan koneksi antar perangkat kerja komputer untuk dapat bekerja sama. Jadi adanya sistem operasi ini si hardware atau si penggunanya bisa memahami si mesin gitu ya. Kalau nggak ada sistem operasi ya nantinya dulu ya dengan komputer jadul dulu tuh ya gitu ya, nah vakum tuh dan sebagainya. Nah di sini ada beberapa contoh ya perangkat lunak sistem operasi ya, Microsoft, Linux ya, kemudian Mac, Android, BlackBerry, Bada, iOS, Unix, Palm, Solaris, FreeBSD, Symbian, ya, MS-DOS ada juga MS-DOS gitu ya. Nah, jadi teman-teman mau buatin sistem operasi sendiri bisa nggak Pak? Oh bisa, monggo silakan di off mic ya, sangat-sangat bisa. Nah ini
sistem operasi dari generasi Windows, dari versi 1 ya 85, kemudian 3.1 ya, kemudian Windows 95. Wah, ini dulu kayak favorit nih 95, wah senang sudah ada tampilannya ya. XP, apalagi ya. 85 saya udah lahir ya, belum lahir juga ding. 85 belum lahir ya, 92 udah lahir ya. Saya mencoba itu pernah paling rendah itu adalah Windows 95. Dulu itu saya bingung instalasinya, pakai Command Prompt instalasinya. Nah, tetapi jika sudah bisa senang-senang hati gitu ya. Terus sampai sekarang sih masih ada XP, Windows XP ini saya sampai sekarang menggunakan laptop saya yang jadul ya. Laptop saya yang jadul, saya masih menggunakan XP karena kalau udah menggunakan di atas itu nggak kuat lagi laptop saya ya. Itu tahun 2006, tua sekali 2006 ya, udah berapa tahun, 10 lebih ya, 10-an. Nah, kemudian Windows Vista sebentar aja, Windows 7 ini juga lumayan stabil, kemudian Windows 8 ini sebentar saja ya. Yang terakhir adalah tahun 2015 yaitu versi 10, Windows 10 yang stabil ya, cukup stabil ya. Nah, di sini ada selanjutnya adalah perangkat lunak driver ya. Ini berfungsi untuk mengendalikan komponen atau perangkat keras yang dipasang pada komputer, biasanya disebut dengan driver ya. Nah, jadi supaya berkomunikasi dengan hardware, selain sistem operasi, supaya HP-nya dapat fungsi, dapat digunakan, itu driver ya. Selain itu banyak sekali ya, selain contohnya di sini adalah firmware ya. Kalau dulu tuh ada kalau di Linux itu adalah USB. Nah, itu drivernya dulu, tapi sekarang sudah plug and play gitu ya. Sekarang kebanyakan Windows 10 sudah plug and play gitu ya. Tapi ada beberapa driver Windows 10 yang belum terdeteksi, berarti perlu di download gitu ya. Filenya perlu di download di situs resminya. Misalkan printernya Canon ya, berarti situs resmi Canonnya sesuaikan merek Canonnya apa, Epson ataupun printer-printer lainnya sejenisnya gitu ya. Begitu juga dengan misalkan ada kamera gitu ya, misalkan tidak deteksi drivernya ya, nanti download itunya drivernya gitu ya, softwarenya untuk menghubungkan perangkat keras dari kamera itu tadi ya. Kemarin itu sudah saya perlihatkan, kita coba lihat lagi untuk device managernya. Nah, jika ada warna kuning, ada hardware baru tidak deteksi ya, cek itu drivernya gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah perangkat aplikasi perkantoran. Nah, ini yang pasti teman-teman sudah familiar harusnya, walaupun sudah semester 1 harusnya sudah familiar karena sudah mengerjakan beberapa tugas yang mungkin kemudian di KTI rasanya ada Word, Excel, PowerPoint atau di mentoring kakak tingkat harusnya sudah diajarkan ya. Nah, kami di kurikulumnya tidak mengajarkan lebih dalam tentang Office ya. Jadi ini nggak mau dari semester awal sampai semester akhir ya, Office mau nggak mau sudah digunakan gitu ya. Kemudian next. Nah, ini contoh Microsoft Office Word. Nah, ya, buat apa sih? Membuat surat, membuat tabel, input gambar, membuat dokumen, dan macam data. Pak, bisa nggak Pak hitung-hitungan? Bisa, tapi hitungnya manual gitu ya. Nanti untuk hitung-hitungannya ya ada namanya Microsoft Excel, dikhususkan di sini ya.
keuangan, akuntansi, laporan, angka, grafik, ya. Kemudian untuk PowerPoint untuk presentasi. Presentasi sekarang PowerPoint-nya banyak sekali template-templatenya ya, jadi nggak perlu bisa dari awal ya tadi banyak sekali dan bagus-bagus ya. Kemudian Outlook, Outlook ini email, jadi email klien istilahnya ya. Email klien nanti saya tampilkan juga ya, email klien saya punya, saya koneksikan ke email. Gimana caranya Pak? Wah, jadi Google ya, monggo ya. Saya cuma memperlihatkan bisa ya. Kemudian OneNote, ini untuk catatan ya, sebagai catatan di Office OneNote ini bisa untuk menulis, menggambar, ya, objek, macam ya, screenshot, komentar, demikian dengan transkripsi. Kalau ini saya kayak sekali pakai, ya, cuma 2 kali aja saya pakai. Nah, ini adalah gambar lunak yang multimedia ya. Nah, kalau yang ini nih, kalau yang ini Windows Media Player ini yang tampilan begini nih jadul. Oh, ini yang jadul ya. Ini keren sekali ini sangat berfungsi sekali ini Windows Media Player-nya ya. Nah, kemudian yang ini Windows Multimedia ini yang keren nih, yang terbaru nih berbayar. Ini saya coba keren sekali ya. Tampilan multimedia. Ada kemarin kita yang saya tampilkan dengan Winamp, itu jadul sekali gitu. Winamp. Terus kalau yang lain ada yang PLC. Wah, itu favorit pengguna film saya itu ya. Nah, ini ya. Kemudian ini mereka ya, ini mengedit mengedit video, foto, tampilkan video dengan menggunakan ini dan digunakan gitu ya. Kemudian perangkat lunak rusak. Ini dia perangkat lunak rusak. Ini virus, malware, spyware, worm. Ini software rusak ya. Nah, itu sangat mengganggu ya. Kebanyakan sih malware ya, atau program kris atau pengadaan. Nah, nanti kalau mau nanti saya buatkan satu code itu kalian download kemudian jalankan rusak ya. Itu ya materi hari ini ya, sebelum kita lanjutkan ke nanti pun ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, sambil ada yang mau tanya di chat box YouTube, monggo silakan. Di sini minggu lalu ya itu ada lisensi yang sudah dilempar oleh koordinator ya. Di sini ini ada 2 orang ya yang tidak mengikuti pemberian minggu ya. Yang
nanti bisa tanyakan ke koordinator mata kuliah ya. Nanti lihat YouTube saya, kerjakan tugasnya, laporkan ke koordinator mata kuliah, ya hasilnya kirim ke koordinator mata kuliah yang mengirimkan ke saya. Nanti ini akan saya hadirkan. Nah ya, saya hadirkan ya. Ini teori praktikum gitu ya. Jadi itu mohon bahwa ini nanti koordinator hubungi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan ini mengundurkan diri atau tidak aktif atau gimana, mau lanjut kuliah atau tidak ya. Saya sudah pertemuan yang keempat ini ya. Oh iya, ini belum saya absen Pak, yang sistem operasi pertemuan 3 ini ya, sistem yang izin itu satu orang ya. Yang izin itu satu orang. Nanti ini nggak perlu hidayah ya, mohon nanti buat tugas juga ya untuk yang praktiknya ya. Nanti saya hadirkan juga aja yang teorinya nggak apa-apa ya. Jika mengerjakan tugas saya hadirkan juga teorinya ya. Untuk pertemuan 3 ini hadir semua. Oke. Pertemuan 3 ada satu ya. Nanti mohon ya
salah satu yang izin ya untuk pertemuan 3. Nanti buat tugasnya untuk mengganti pertemuan nanti saya akan hadirkan. Oke, ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, apakah bank lunak rusak berdampak langsung pada hardware? Terima kasih Pak. Oke, tahu saya kecil sih ya, kecil sekali itu akan berdampak ke hardware. Itu jago sekali itu yang membuat software yang bisa sampai merusak hardware-nya ya. Yang pasti yang disenangi itu adalah sistem operasi sih yang disenangi ya. Untuk ke hardware-nya itu saya kecil sekali, saya belum pernah menemukan sih ya. Tapi ada yang bisa membuat merusak hardware luar biasa ya. Apalagi ada di dalam saya lupa tuh iPad 4 atau iPad berapa itu ya, bisa mengendalikan hardware ya. Jadi bisa gasnya itu dibakarnya, itu bisa sekali. Itu terjadi kemungkinan bisa terjadi ya. Itu sudah masuk ke ranah IoT nantinya. Mungkin kerusakannya di situ ya. Tapi kalau komputer ada virus itu jarang sekali untuk merusak. Tapi ada beberapa yang bisa seperti itu. Itu sih. Ada lagi yang ingin ditanyakan lagi? Ada, kita lanjut ya sebelum ke software ya. Minggu lalu kita sudah membahas internal comment ya, mereview sebentar ya, membahas mengenai external comment ya. Oke. Di sini ada komennya perhatikan ya. Perintah yang dapat dijalankan apabila file sistem untuk hadis atau disket. Sebelumnya kita melakukan perintah ini dahulu kita harus bisa apakah file yang berada untuk melihat apakah kegunaannya dapat perintah ya. Jadi dia adalah file sistem pada hadis ya, dua dari ini. Oh, di sini ada update-nya ada di sini ya. Update-nya tuh ada ya. Di sini ada opsi banyak sekali. Apa sih fungsi update? Ini untuk menambahkan atau menghapus atribut suatu file ya, atau beberapa file sekaligus. Nah, di sini salah satunya teman-teman bisa menambahkan akses file hidden only dia sebagai sistem. Nah, itu ya. Ini biasanya lelaki sih ya. Biasanya menambahkan atribut hidden ya. Tapi kalau ini di dual boot gitu ya. Di dual boot hidden ini nggak mengefek ke Linux sih sebenarnya ya, masih kelihatan gitu ya. Tapi kan kalau teman-teman sudah paham perintah hidden, hanya tinggal diminta saja selesai, buka semua file gitu ya. Apalagi mahasiswa yang alumni itu filenya itu sedikit gitu ya. Tapi usahanya itu bisa bergiga-giga, itu bisa dicurigai itu film banyak sekali gitu ya, hasil film downloadnya banyak sekali gitu ya. Nah, film apa itu kita tahu ya. Tanya pak lelakinya itu, gitu ya. Nah, kita sampaikan ya. Nah, itu saya nyimpan di mana ya?
ya. Nah, di sini mata kuliah SO, nanti ada DOS, Mutu, MFS, instalasi ya. Lihat isinya ada ini buat nah di sini kalau kita ketik type ya nah di sini filenya adalah A semua, dia sebagai arsip gitu ya. Nah contohnya kita kasih contoh ya. Contoh misal kita sini sebagai Manli, kalau plus berarti kita menambahkan, kalau minus berarti kita menghapus gitu ya. Contoh di sini saya akan membuat sebuah file ya, file type ya. Saya save ya. Ini masukkan di sini ya. Nah di sini ada file type ya, dia sebagai arsip ya. Nah di sini saya akan menambahkan hidden supaya kelihatan sekali gitu ya. Nanti saya ketikkan type plus h ya. Semua dokumen di folder salah ketik. Oke. Kita sini. Di sini sudah akan menambah option H ya. Nah kalau misalkan di itu nggak kelihatan hidden. Tapi kalau di kelihatan. Nah kalau di Windows Explorer itu juga kelihatan ya. Kalau di Windows Explorer itu juga tidak kelihatan. Nah, bilangan kecuali teman-teman buka di sini. Nah, ini mode favorit lelaki ya. Nah, keluar kan? Tabnya. Nah, kalau misalkan ini saya cancel ya. Ini mode hidden, mode hilang karena kesukaan lelaki. Ya. Nah, itu oke. Itu yang pertama, selanjutnya yaitu hadis. Kemarin juga beberapa yang sudah saya informasikan untuk checklist ya. Ini kalau saya nanti akan cek ulang ya. Bisa di D ya. Health CHK ada ya. Nanti kalau saya ketikkan CHK di SK dan nanti dia akan cek di D saya. Nah, gitu ya. Dia akan cek hadis di SD saya. Nanti akan membuat. Nanti start dia akan membuat kisah otomatis. Ya ini nggak perlu saya sampaikan. Tapi boleh coba nanti di rumah ya. Oke. Kemudian delta.
Kalau DLT-nya menghapus beserta filenya. Ya, ini kemarin juga saya sampaikan kalau di Windows 10 itu dia kalau copy copy file file ke dalam-dalamnya itu itu adalah excopy ya. kalau Kalau dia dia menghapus directory dia ya. ya. Kemudian ini remove directory ya. Kemarin itu udah saya konfirm apa lupa saya. Kalau dia delete one on filenya ya. Kita lihat help md. Di sini kalau di Windows XP yang di modul itu adalah Windows XP, dia external command-nya adalah DLT ya. Di Windows 10 dia menggunakan AMD tapi menggunakan /s ya. Di sini remove all directory and file. Jadi directory-nya itu bisa kemarin kita coba kan itu file apa directory kosong nggak bisa hapus kan, nggak bisa hapus lagi kan. Itu optionnya adalah /l gitu ya. Ini belum saya praktekkan praktekkan nanti kan latihannya belum selesai ya. Jadi itu ya kalau di sini ada DLT. Pak gimana Pak mendapatkan DLT ini? Lama sekali, boleh cek di situsnya Microsoft ya. Download aja file Excel, masukkan di sini ya. Teman-teman ada filenya, masukkan di sini ya. Jadi semua masukkan filenya itu DLT ya, masukkan di sistem 32, kemudian nanti bisa dipanggil langsung lewat command prompt ini gitu ya. Nanti apa? Ini nggak ada kan? Nggak ada, dia nggak ada internal atau external command ya. Tidak ada. Ini juga nggak ada kan? Kita lihat di sini DLT DDD nggak ada kan? Intinya DLT ya. Nah itu DLT, kemudian copy. Ini untuk fungsi DLT ya, contoh copy. Nah di sini kemudian adalah ini sintak yang bisa dibilang cukup bahaya. Format itu adalah format kalau di disket dulu kan disket sangat terkenal dulu itu disket 5 MB itu lumayan satu lagu gitu ya. Dulu saya pernah memakai disket itu ya. Wah, dengan senang hati 5 MB itu ya, satu lagu lumayan gitu ya. Disket ulang gitu kan. Habis itu disketnya rusak cuma piringan kayak piringan disket tape lagu gitu ya. Tapi ya agak tebel gitu. Nah ini perintahnya kalau misalkan sekarang adalah USB ya. Perintahnya dengan format drive-nya apa yang ingin kalau ini formatnya selesai sudah data saya akan hilang nanti ya. Yang di D semua hilang itu. Karena datanya di D itu belum saya backup semua ke cloud ya. Jadi nggak saya praktekkan ya. Jadi teman-teman boleh dipraktekkan dengan menggunakan prestige masing-masing ya. Tapi hati-hati drive-nya ya. Jangan nanti format drive data semua ya, selamat gitu ya. Itu perintah. Di sini format ada nggak perintah? Oh ada format ya. Formatnya ada. Ini ya. Ini apa namanya perintahnya ya, format perintahnya. Nah ini option. Jadi kalau di apa namanya, kalau di explore kan tinggal klik kanan gitu ya. Dia
format gitu ya. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan MD dengan perintah format gitu ya. Nah itu jika nantinya rusak, kita bisa menggunakan keyboard. Jadi nggak ada masalah orang ngerti, aduh mouse-nya rusak, nggak bisa ngapa-ngapain, itu nggak ada masalah ya. Itu sementara bisa kita lakukan dengan menggunakan keyboard gitu ya. Atau sebaliknya ya, keyboardnya rusak, mouse bisa, jangan masalah, nanti ada keyboard virtual. Nah itu selamat datang gitu ya. Jadi jika ada salah satu hardware yang dari keyboard atau mouse rusak, ya jangan itu dulu, kecil hati dulu ya. Untuk apalagi hal-hal yang sangat penting yang harus dilakukan, yang ibu skip dulu, kelamaan kita lakukan dulu. Oke. Selanjutnya yaitu F-disk. Ini kalau dulu Windows ya, Windows 95, Mi, XP itu untuk memformatnya adalah menggunakan F-disk. Di sini ada nggak ya? File F-disk, sudah lama sekali sini ya. F-disk nggak disupport lagi. Nah, this is not supported by the health utility. Nggak disupport lagi ternyata ya. FD-nya nggak disupport lagi. Ini jadul sekali sih memang perintah ini jadul sekali memang. Kalau mau install dulu formatnya dengan menggunakan FD pakai disket. Nah, itu pernah saya lakukan di Windows XP. Nah, dengan senang hati dulu tuh udah buat saya instalasi 95 itu atau XP itu senang hati sudah. Bisa install XP gitu ya. Nah sekarang tipe mudah ya, ada ISO, ada flash disk dan sebagainya. Oke. Selanjutnya disk copy. Nah di sini menduplikasi disket. Disket 3,5 in sama 5 in. Jadi perintahnya disk copy di sini rasanya ada ya. Itu perintah jadul semua. Ya udah nggak disupport lagi disk copy-nya. Ya tidak disupport lagi di Windows 10. Nggak perlu lagi ngapain disk copy ya. Tinggal sekarang kan upload ya datanya nggak ke USB lagi, sekarang zaman cloud computing gitu ya. Jadi internet itu sudah menjadi hal utama nantinya gitu ya. Apalagi data, teman-teman hati-hati tuh tentang data di semua aplikasi. Jangan seenaknya ngasih data di semua aplikasi ya, hati-hati. Selanjutnya edit. Nah kemarin udah kita coba ya. Nah ini kalau misalkan teman-teman bahasa pemrogramannya menggunakan Pascal ya. Oh ini basic atau Pascal tampilannya begini nih. Edit. Nah menggunakan edit, tampilannya warna biru ini dulu favorit saya nih. Edit nih ya, karena belajar Pascal menggunakan ini perintahnya. Sama Pascal. Jadul sekali bagi saya untuk belajar codingnya ya. Di sini edit tidak disupport lagi ya. Sekarang apa namanya editor coding sudah banyak gitu ya, nggak disupport. Kemudian label, nah ini penamaan dari drive ya, label. Di sini di D itu penamaannya masih local disk gitu ya. Ini akan saya coba ganti label teknik gitu ya. Kita coba ya. Dia ada akses net, dia harus sebagai administrator ya. Ini lagi the disk may be locked by another process ya. Kalau misalkan teman-teman bisa di klik kanan, rename gitu ya. Nah ini
sebagai installator ya privilege ya. CMD-nya itu CMD-nya sebagai sebagai installator. installator. Salah coba ya. Sama aja sekalinya itu. Ini saya jadikan sebagai installator, bisa nggak? Saya masuk ke C atau C saja ya. C di sini kan di C itu masih local disk. Saya ganti di sini labelnya Windows. Berubah kah? Kita lihat. Berubah kan? Windows. Berubah ya labelnya. Nah seperti itu ya. Nah itu apa namanya? Dia harus sebagai label berhasil ya ada. Name. Name ini adalah menampilkan memori, tapi nggak tahu di sini ada help name. Tidak disupport lagi ya. Ini untuk mengecek total memorinya ya. Nah kemudian selanjutnya mode. Nah mode ini untuk mengatur konfigurasi beberapa hardware tampilan. Kayaknya nggak disupport lagi. Help mode. Oh ada. Mode. Nah di sini konfigurasi sistem device ya. Sini untuk serial port, ini untuk printer yang jadul biasanya ya. Untuk mode online mana, USB mana, nah ini konfigurasinya ya. Ini memindahkan file ya. Move ada move-nya ada ya. Contoh di sini saya mau tape masih kita matikan dulu tape-nya ya supaya kelihatan. Nah ada satu file ya, file update. Oke, saya akan buat folder supaya nggak pindah. Folder pindah ya. Di sini ada folder pindah, ada file update yang di luar folder pindah ya. Kita move file update ke pindah. Kita lihat di sini sudah tidak ada ya, file update. Kita lihat bin pindah. Di sini keluar. Nah itu move ya. Nah kemudian selanjutnya adalah perintah sys. Ini digunakan untuk disket ya, yang bootable. Nah ini untuk instalasi menggunakan sistem ini ya, sys drive-nya. Coba kita lihat help-nya. Tidak support lagi ya, udah nggak disupport. Banyak sekali komen-komen yang tidak disupport. Oke ya. Nah SOP minggu lalu sudah kita bahas ya. Jadi kita menyalin file dan directory dan sub directory semuanya ada semuanya ya. Di sini Windows 10 ada sudah SOP ya. Kemudian scan disk ini adalah untuk melakukan kerja baik terhadap file dan directory dalam mode DOS ya, mengecek. Minggu lalu sudah saya tampilkan scan disknya, cek hadis ini baik atau tidak, nanti dia auto fix untuk memperbaiki secara otomatis ya. Jadi kalau di Windows-nya, kalau di itunya ada ya scan disknya. Kalau di komputernya itu scan tidak disupport ya. Di Windows 10 tidak disupport lagi ya. Gitu ya, untuk ngecek secara Command Prompt.
itu dari eksternal komen sebelum kita masuk ke materi software Windows. Oke, itu software Windows. Ada yang tanyakan dulu? Monggo silakan di chatbox YouTube-nya.
ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada. Kita lanjut ke praktekum apa? Software ya. Untuk software pada Windows ya, instalasinya itu ada beberapa ya. Ada yang instalasinya nantinya dalam bentuk .exe gitu ya. .exe di contoh di modul ini ya. Modulnya sudah saya upload di Google Classroom dengan materinya dan bisa dicek ya. Contoh di sini saya punya aja ya. Saya punya apa software di sini. VS kali software ya. Nah, di sini contoh Active Presenter ini sudah saya install. Nanti kalau di double install lagi nanti dia repair contohnya. Ada beberapa seperti itu. Ya, perbaikan. Nah, di sini kita bisa lihat propertiesnya dari file ini ya. Dia application dia .exe ya, install. Itu salah satu jenisnya yang .exe. Kedua ada yang portable itu biasanya dia itu dalam bentuk dikompres ya, filenya itu. Saya punya nggak ya? Atau dalam bentuk kompres zip ataupun WinRAR. Nantinya tinggal dijalankan saja .exe-nya tanpa melalui instalasi. Itu yang bentuk portable. Ada beberapa kemarin itu saya punya nggak ya? Yang portable ya, software-nya ya. Nah ini saya coba ya. Nah, putih ini ada yang bentuk instalasi, ada yang bentuk langsung double-click bisa jalan. Ini yang portable, termasuk ini putih, ini portable. Ada beberapa yang installer ya. Putih. Dia installer, ada yang bentuk dia portable. Nah ini kalau dia Windows installer, kalau teman-teman download ini dia menginstal sistem C. Kalau dia sebagai machinery filenya atau portable, saya kemarin itu download yang ini ya. Jadi saya tinggal download, tidak perlu install. Itu istilahnya portable. Kita coba ya. Dua kemudian putih 2 belum selesai downloadnya. Kalau saya double klik langsung jalan. Ada beberapa software portable ada di kompres dengan WinZip ataupun dengan WinRAR ya. WinBox ini juga dia bentuknya portable, ada juga yang instalasi ya. Nah itu sini instalasi. Di modul ini ya, ini yang instalasi. Kalau teman-teman nanti dia untuk ISO kalau teman-teman filenya untuk .iso contoh yang di sini ya, teman-teman harus mengekstrak software lagi ya. Dimon, saya lupa nama softwarenya ya. Dimon dulu ke istilahnya ke drive, CD drive, nanti akan bentuk sebuah drive baru yang mana isinya ada file.
ada juga yang face ya, office ini ya dia dia dikompres dikompres baru kita nanti pada kelihatan ini showing gitu ya. Kemudian extract mau gitu ya, kemudian di double klik aplikasinya di Honey ya, di setup instalasinya tampilan seperti ini ya. Nah untuk Office ini ada lisensinya ya, lisensinya itu ada bisa beli di e-commerce harganya ada lifetime itu 100 ribuan tuh, ada 200 ribuan, ada tinggal teman-teman percaya toko yang mana mau teman-teman beli. Jadi ada yang seumur hidup 200 ribu tuh satu lisensi, atau teman-teman patungan ada 5 lisensi boleh silahkan ya. Nah, sebaiknya kalau lisensi beli yang aslinya ya. Kalau sudah diinstal nanti akan keluar seperti ini ya. Kalau di sini instalasinya sebenarnya tinggal next saja sih ya, next. Kemudian filenya di mana letaknya, foldernya di mana, dia akan proses instalasi ya. Kemudian instalasi selesai, close, akan tampil di biasanya di all folder. Di sini kalau misalkan saya aktifkan Word, ini banyak sekali ya, ya, aktifkan Office. Office ini ada WPS Office. WPS Office ini yang versi gratisan saya install juga ya. Tapi yang premiumnya yang gratisan udah lumayan bagus ya. Kalau yang berbayarnya premiumnya banyak sekali fitur-fitur yang ditambahkan di WPS Office ya. Bagus sekali ya. WPS Office sudah sama dengan Microsoft Office ya. Yang dokumen, spreadsheet, presentation, dia bisa PDF langsung di situ, converter bisa. Kalau dia yang premium beli ya lisensinya. Kalau yang gratisan yang belum bisa untuk mengkonvert dari WPS ke dokumen, spreadsheet atau presentation. Tampilannya mirip habis dengan Word, Excel dan sebagainya. Kita coba salah satu ya. Ini yang saya buka adalah yang WPS. WPS Office. WPS Office. Nah, Office ini cukup berat sih ya. Dari sini cukup. Ini yang apa namanya ya. Yang berbayar ya. Ini yang bayar lifetime. 9,2 yang oleh seumur hidup ya. Saya cukup free saja. Ya, yang gratisan itu sudah bagus ya. Ini habis dengan perlu saya login kan karena dia cuma 1 giga. Kalau saya dengan Word ya. Ini Wordnya dia 16 juga versinya. Yang ini versi 16, WPS-nya kalau nggak salah tadi ya. Word-nya juga 2016 ya. Ini Word ya. Ini Word. Kita lihat isinya. Perhatikan. Dengan ini. Kalau ini saya sama filmnya kurang lebih ya. Sama kan? Mirip habis kan? Penggunaannya yang lebih habis ya. Coba saya tahu yang buat VPS yang mana. Pasti akan ternyata ini. Boleh nanti dicek aja pembuat dari VPS Office itu dari mana ya. Habis ya. Sama dengan ya. Itu ya dengan Office ya. Kemudian untuk yang driver. Untuk yang driver di device manager minggu lalu juga sudah saya tampilkan ya. Itu teman-teman bisa ya
di sini refresh ini aja. Driver semua di sini. Jika drivernya itu ada kuning gitu ya, yang belum install, ada tanda kuning warna merah silang gitu ya. Di sini bisa gitu ya, di sini bisa update gitu driver, update driver, disable device. Kalau teman-teman disable ini nggak aktif gitu device-nya. Nah ini ya yang memantau di hardware sistem perangkat lunak dengan si hardware-nya di sini ya. Itu driver ya. Kemudian misalkan instalasi driver di printer nanti tidak terdetek di tempat tadi gitu ya, tidak misalkan printer tidak terdetek nih di sini, nanti tinggal klik kanan printer, mana printer di sini ya, nanti dia akan dari USB-nya printer apa yang didetek atau nanti bisa nggak di situ khusus printer gitu ya. Bisa di sini settingnya. Jadi teman-teman bisa melakukan eksplorasi sendiri gitu ya. Jangan takut bahasa Inggris ya, bahasa Inggris bisa ditranslatekan ke Google Translate walaupun bahasanya kurang bagus ya. Kalau menambahkan printer bisa tambahkan di sini. Kalau dia ada tidak mendeteksi, dia akan searching for printer scanner otomatis. Jadi USB-nya koneksikan ke printer atau ke scanner, USB-nya nantinya akan mendeteksi. Kalau dia drivernya tidak ada, dia akan men-searching atau kita melakukan instalasi. Itu sih gampang. Nah, ya. Jadi jangan takut dengan bahasa Inggris. Nah, gitu ya. Untuk mencari hardware ya sesuaikan aja di mana tanya kok Canon katakan di software Canon, kalau Epson atau di Epson atau hardware apapun yang tidak ada drivernya bisa searching aja di Google. Itu dari saya materi software pada Windows. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Ya? Ada yang mau mengetik? Ada? Jelas ya? Kalau sudah jelas, teman-teman mulai jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 3 sudah ada tugasnya, upload di kantor satu tugas itu ya. Nah, kemudian nanti di pertemuan ya, pertemuan 8 digabung menjadi 1 ya, upload juga nantinya di kantor tugas itu. Jadi kalau pertemuannya ada 1 jadikan 1 sampai pertemuan 8 juga ada, di upload di kantor tugas. Itu materi hari ini ya, software pada kalau tidak ada saya akhiri.